Halo Sobat Sisi Lain, balik lagi di channel paling informatif sejagat raya. Hari ini gue bakal bahas fenomena alam yang terdengar kayak fiksi, tapi nyata hujan hewan. Bukan hujan air, tapi ikan, katak, laba-laba, bahkan cacing. Kalian pasti mikir, masa sih bang? Eits, ini fakta, bukan clickbait. Fenomena ini udah tercatat di berbagai belahan dunia. Di video kali ini, kita bakal bongkar 6 hujan hewan paling aneh, termasuk yang viral, hujan cacing di Cina. Siapin cemilan. Kita masuk ke dunia penuh keajaiban dan misteri. Let's go! Pertama, kita akan berpetualang ke sebuah kota kecil yang terletak di jantung Honduras. Namanya Yoro. Kota ini mungkin tampak biasa saja dari luar. Tapi setiap tahun, Yoro jadi pusat perhatian dunia karena sebuah fenomena alam yang sangat langka dan misterius. Disinilah fenomena Lluvia de Peces, atau yang dikenal sebagai hujan ikan, terjadi setiap tahun, biasanya antara bulan Mei hingga Juli, saat musim hujan tiba dan langit dipenuhi awan gelap. Setelah hujan deras mengguyur kota, warga Yoro dikejutkan dengan pemandangan luar biasa. Ratusan bahkan ribuan ikan air tawar tiba-tiba muncul di jalanan, halaman rumah dan lapangan, masih hidup dan menggeliat di atas tanah yang basah. Warga pun langsung berbondong-bondong keluar rumah, mengumpulkan ikan-ikan ini dengan ember, keranjang, atau bahkan tangan kosong. Ikan-ikan ini kemudian dimasak bersama, menjadi hidangan istimewa yang dinikmati seluruh keluarga dan tetangga. Fenomena unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun dan dirayakan lewat festival tahunan yang meriah. Seluruh kota ikut berpesta, ada parade, musik, dan berbagai acara seru untuk merayakan hujan ikan yang dinanti-nanti. Menurut legenda setempat, hujan ikan ini adalah jawaban dari doa seorang misionaris Spanyol bernama Padre Subirana, yang dulu memohon kepada Tuhan agar warga Yoro tidak kelaparan. Sejak saat itu, hujan ikan dipercaya sebagai berkah dari langit. Namun, para ilmuwan dan peneliti punya pandangan berbeda. Mereka mencoba mencari penjelasan ilmiah di balik fenomena ini, dan sampai sekarang masih banyak teori yang diperdebatkan. Salah satu teori menyebutkan bahwa ikan-ikan ini berasal dari sungai bawah tanah yang meluap akibat hujan deras. Air yang naik ke permukaan membawa serta ikan-ikan kecil, lalu menyebar ke seluruh kota. Teori lain mengatakan, mungkin ada puting beliung air atau water spout yang menyedot ikan dari perairan terdekat dan menjatuhkannya ke daratan. Fenomena ini memang pernah terjadi di beberapa tempat lain di dunia. Tapi yang membuat para ilmuwan bingung, ikan-ikan yang jatuh di Yoro selalu berjenis air tawar, bukan ikan laut. Padahal, jika disedot dari laut, seharusnya yang jatuh adalah ikan air asin. Sampai hari ini, belum ada jawaban pasti tentang asal-usul hujan ikan di Yoro. Apakah ini benar-benar keajaiban, atau ada penjelasan ilmiah yang belum terungkap? Misteri ini masih terus memancing rasa penasaran banyak orang. Yang jelas, bagi warga Yoro, hujan ikan adalah rezeki dari langit yang selalu dinanti setiap tahun. Mereka percaya ini adalah tanda keberuntungan dan kebersamaan. Fenomena ini pun membuat Yoro terkenal hingga ke seluruh dunia. Banyak wisatawan dan peneliti datang hanya untuk menyaksikan sendiri keajaiban ini. Hujan ikan di Honduras, berkah dari langit, atau misteri alam yang belum terpecahkan? Bagaimana menurut kalian? Yuk kita lanjut ke fenomena berikutnya. Sekarang, kita ke Serbia. Tahun 2005, di kota kecil bernama Odzaci. Kota ini biasanya tenang, dengan suasana pedesaan yang damai dan penduduk yang ramah. Tapi suatu hari, kejadian luar biasa mengubah segalanya. Warga di sana kaget bukan main saat ribuan katak kecil tiba-tiba berjatuhan dari langit. Bayangkan, kamu lagi jalan santai. Tiba-tiba langit seperti menurunkan hujan katak. Orang-orang langsung menengadah, bingung dan takut, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Lagi nyetir santai, tiba-tiba kaca mobil dipenuhi katak-katak mungil yang menempel di mana-mana. Beberapa pengemudi bahkan harus berhenti karena kaget dan takut menabrak hewan-hewan kecil itu. Jalanan, trotoar, dan atap rumah pun penuh amfibi mungil ini. Setiap sudut kota berubah jadi lautan katak, membuat suasana jadi benar-benar aneh dan tak biasa. Banyak yang panik, ada yang berlarian mencari tempat berteduh, sementara yang lain hanya bisa menatap tak percaya. Tapi, di tengah kepanikan itu, para ilmuwan dan peneliti segera turun tangan untuk mencari penjelasan logis. Fenomena aneh ini kemungkinan besar disebabkan oleh angin puting beliung kecil yang melintas di atas danau atau rawa di sekitar kota. Angin kuat itu menyedot kata-kata kecil dari habitat aslinya, lalu membawanya jauh dan menjatuhkannya di kota Odzaci.
Menariknya, katak yang jatuh selalu berukuran kecil dan ringan. Ini cocok dengan teori bahwa angin kuat lebih mudah mengangkat benda-benda ringan, seperti katak muda yang baru keluar dari telur. Ternyata, hujan katak ini bukan cuma terjadi di Serbia. Fenomena serupa pernah tercatat di berbagai belahan dunia, bahkan sejak zaman kuno. Dari Eropa, Amerika, hingga Asia, hujan katak selalu jadi misteri yang bikin heboh. Jadi, kalau suatu saat kalian lihat katak jatuh dari langit, jangan langsung panik. Mungkin mereka cuma lagi numpang terbang, terbawa angin petualangan yang tak terduga. Alam memang suka kasih kejutan aneh yang kadang sulit dipercaya. Setiap fenomena seperti ini mengingatkan kita betapa misteriusnya dunia tempat kita tinggal. Fenomena hujan katak ini jadi bukti nyata kekuatan dan keunikan alam yang luar biasa. Kadang, alam bisa melakukan hal-hal di luar nalar manusia. Dari hujan ikan, hujan katak, sampai fenomena cuaca aneh lainnya, dunia ini memang penuh kejutan yang bikin kita takjub sekaligus bertanya-tanya. Siap lanjut ke fenomena yang lebih bikin merinding? Yuk, kita terbang ke Australia untuk melihat keanehan berikutnya. Next! Gimana rasanya kalau hujan bukan air, tapi jutaan laba-laba? Inilah yang terjadi di Goulburn, Australia, tahun 2015. Pagi-pagi, warga kaget lihat seluruh kota tertutup jaring putih tebal, kayak salju, padahal itu jaring laba-laba. Fenomena ini disebut ballooning, teknik migrasi massal laba-laba bayi. Mereka naik ke tempat tinggi, lepas benang sutra, lalu terbang terbawa angin seperti parasut. Jutaan laba-laba mendarat bersamaan, bikin seluruh area tertutup jaring halus. Untungnya, laba-laba ini kecil dan gak berbahaya. Meski gak beracun, tetap aja bikin merinding kalau tiba-tiba ada ribuan laba-laba nempel di baju. Fenomena ini bukti alam punya cara unik untuk menyebarkan makhluk hidup. Hujan laba-laba, antara horor dan keajaiban. Siap ke fenomena selanjutnya yang lebih ekstrem. Lanjut! Tidak semua fenomena hujan hewan berakhir dengan kisah yang menakjubkan atau penuh keajaiban. Kadang, justru berujung pada tragedi yang membekas di ingatan banyak orang. Di kota kecil Beebe, Arkansas, Amerika Serikat, malam pergantian tahun yang seharusnya penuh sukacita berubah menjadi malam penuh duka dan kebingungan. Ribuan burung red-winged blackbird yang biasanya berterbangan dengan indah di langit, tiba-tiba jatuh dari langit dalam keadaan mati. Kejadian ini bahkan terjadi 2 tahun berturut-turut, membuat warga semakin resah. Saat pesta kembang api tengah berlangsung, warga dikejutkan oleh suara aneh seperti benda jatuh di atap rumah dan jalanan. Suasana yang semula meriah berubah jadi panik. Sekitar 5.000 burung ditemukan mati berserakan di area seluas 1 mil persegi. Jalanan, halaman rumah, dan atap dipenuhi bangkai burung, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Penyelidikan ilmiah pun segera dilakukan. Para ilmuwan dan petugas forensik mengumpulkan bangkai burung untuk mencari tahu penyebab kematian massal ini. Hasilnya, ditemukan bahwa burung-burung ini mengalami trauma fisik akibat stres mendadak. Suara kembang api yang keras membuat burung-burung ini panik, terbang serentak di malam yang gelap tanpa arah, lalu saling bertabrakan dan menabrak berbagai benda di darat seperti rumah, tiang, dan pohon. Benturan keras dan kekacauan itu menyebabkan kematian massal secara seketika. Banyak burung yang tewas sebelum sempat menyadari apa yang terjadi. Peristiwa hujan burung ini menjadi pengingat nyata bahwa aktivitas manusia, sekecil apapun, bisa berdampak besar pada satwa liar di sekitar kita. Sejak tragedi itu, pemerintah setempat mengambil langkah tegas dengan melarang penggunaan kembang api di area-area tertentu demi melindungi burung dan satwa lainnya. Kadang, keajaiban alam bisa berubah menjadi tragedi jika manusia tidak bijak dalam bertindak. Alam dan satwa liar membutuhkan ruang dan rasa hormat dari kita semua. Hujan burung di Arkansas menjadi pelajaran mahal tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara perayaan manusia dan kelestarian alam. Alam seharusnya dihargai dan dijaga, bukan ditakuti atau diabaikan. Setiap makhluk punya peran penting dalam ekosistem. Yuk, kita lanjut ke fenomena viral berikutnya yang tak kalah menarik. Fenomena paling viral, hujan cacing di Beijing, China, awal 2023. Video mobil-mobil dipenuhi benda mirip cacing bikin netizen heboh. Banyak teori bermunculan, dari kiamat sampai rekayasa cuaca, tapi para ahli punya penjelasan logis.
Salah satu teori, angin kencang menyedot cacing tanah dari permukaan basah, lalu menjatuhkannya di kota. Tapi ada juga yang bilang itu bukan cacing, melainkan bunga pohon poplar yang bentuknya mirip cacing saat basah. Bunga poplar ini memang sering berguguran di musim semi dan bisa menempel di permukaan mobil. Sampai sekarang, belum ada konfirmasi resmi mana yang benar. Apapun itu, fenomena ini sukses bikin banyak orang merinding. Hujan cacing atau bunga pohon tetap aja aneh. Alam selalu punya misteri yang bikin kita geleng-geleng kepala. Siap ke fenomena terakhir yang gak kalah dramatis? Yuk, ke India! Di Kerala, India, pernah terjadi hujan merah darah. Tahun 2001, hujan merah turun selama 2 bulan, bahkan menodai pakaian. Beberapa warga juga melaporkan hujan ikan kecil bersamaan dengan hujan merah. Banyak yang percaya ini pertanda dewa atau kutukan. Suasananya mencekam. Ilmuwan meneliti dan menemukan penyebabnya. Spora mikroskopis dari alga yang terbawa angin dan hujan. Angin kuat menyedot air, spora, dan ikan kecil dari perairan lokal, lalu menurunkannya bersama hujan. Spora alga memberi warna merah pada air hujan, sementara ikan-ikan kecil ikut berjatuhan. Fenomena ini contoh sempurna bagaimana sains bisa menjelaskan kejadian yang tampak supranatural. Meski sudah ada penjelasan ilmiah, sebagian warga tetap percaya pada keajaiban. Ikan-ikan yang jatuh dianggap persembahan suci dari langit. Hujan merah dan ikan di Kerala, bukti tipisnya batas antara sains dan kepercayaan. Alam selalu punya cara bikin manusia kagum dan bertanya-tanya. Siap ke penutup? Yuk! Gimana guys? Gila banget kan fenomena-fenomena tadi? Dari hujan ikan di Honduras sampai hujan burung tragis di Arkansas. Alam semesta memang penuh misteri yang kadang di luar nalar. Dari semua fenomena tadi, mana yang paling bikin kalian merinding? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini biar makin banyak yang tahu keajaiban alam. Sampai jumpa di video berikutnya.